Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang filosofi orang tua. Ya, jadi orang tua itu membentuk ya kepribadian kita ya. Karena ya kita hidup bersama keluarga yang interaksi dengan orang tua, biar bagaimanapun juga istilahnya mereka ya, entah itu perbuatan, tindakan atau perkataan itu akan menjadi istilahnya sumber ya, sumber istilahnya sumber sumber unsur lah, boleh dibilang unsur dari kita, dibilang sumber intelijensi, sumber pokoknya kita bertindak ya, semua ini mengcopy apa yang mereka lakukan gitu, apa yang ada dari mereka gitu. Nah, di sini Sirtiman mencoba ya menjelaskan filosofi orang tua versi Sirtiman ya, agar kalian juga bisa mendapat gambaran. Yang pertama tentang bapaknya Sirtiman gitu ya, atau ayah, atau ya pokoknya ada yang bilang papi, papa, itu terserah kalian. Sirtiman bilangnya bapak ya, karena Sirtiman ini lahir dari keluarga yang boleh dibilang miskin ya, bukan orang kaya, jadi nggak papi-papi, papahan gitu, bapak manggilnya. Beliau ini sebenarnya seorang, boleh dibilang apa ya, serabutan ya. Jadi kerjanya itu kalau pagi itu motong rumput ya di rumah bule. Di zaman dulu itu di Jalan Bangka. Jalan Bangka itu masih banyak bule-bule ya. Bule-bule itu rata-rata tinggalnya di daerah Bangka, Kemang. Kemang yang agak mahal, Bangka yang agak murah, seperti itu. Mereka nyewa di gedong-gedong, ya ada macam-macam, ada orang Jerman, Kanada. Pokoknya kebanyakan itu ya berhubungan sama bisnisnya Bob Sadino ya, karena dia ini developer membangun, makanya ngambil orang-orang ya entah dari Kanada, Jerman, Jepang, semua pada kerja di Indonesia itu. Dan di sini ya namanya mereka ngontrak di Indonesia, mereka butuh orang yang mengurus rumah gitu. Ya kebetulan lah bapaknya Sirtiman ini ya bagian ya, kalau pagi dia bersihin kebun, sore bersihin kebun, karena kebunnya tuh luas, biasa rumahnya besar gitu ya. Malamnya dia jaga malam, seperti itu. Jadi emang ya yang ngurus rumah lah, cuma bagian luarnya gitu. Kalau bagian dalam kan ada lagi ya, ada pembantu dan ada biasanya chef ya, juru masak, koki. Nah, kebetulan pembantunya ini adalah ibunya Sirtiman gitu. Jadi ya mereka kenal di situ, ya mereka berjodoh menikah. Nah, cuma antara bapak dan ibu ini memiliki dua, eh, boleh dibilang sifat atau kepribadian yang berbeda gitu loh. Di sini karena bapaknya Sirtiman ini sudah ya, karena kenal bule, mungkin bulenya juga percaya lah, udah lama kerja di situ, udah dipercaya. Jadinya mengenal semacam kayak apa ya, semacam kayak ya kenapa nih orang bule ini istilahnya sukses seperti itu. Dia tahu bapaknya Sirtiman tuh paham. Jadi kalau sukses ini ya, orangnya harus seperti ini gitu. Makanya di sini ya beruntung ya bapaknya Sirtiman ini mampu mencerna sikon gitu loh. Jadi saat Sirtiman kecil ini ya, Sirtiman pertama di dilangganin ya, dilangganin susu sapi yang murni ya, dengan maksud untuk ya mempercerdas otak gitu, mempercerdas otak gitu. Ya Sirtiman ya tiap hari dikasih susu ya enak aja diminum, emang enak rasanya, gurih ya, gurih manis. Yang kedua ini bapaknya Sirtiman berusaha ya membuat Sirtiman ini minat membaca gitu. Dia selalu ngajak ke Blok M, ngajak ke Gramedia, selalu beli buku, pulang bawa buku, pokoknya buku, sampai di rumah pun dikasih langganan ya majalah Bobo ya, mungkin sekitar umur SD seperti itu, SD di sampai kelas 2.
majalah Bobo. Mulai kelas 3, kelas 4 sama dia dikasih majalah remaja ya. Padahal menurut Sirtiman juga saat itu ini majalah apa sih, masih terlalu remaja gitu loh. Sedangkan Sirtiman tuh belum segitu remaja gitu, masih anak kecil. Sirtiman udah mikir kayak gitu. Cuma pola pikir bapaknya Sirtiman lain. Jadi Sirtiman harus benar-benar apa ya, istilahnya pikirannya harus satu level di atas dewasa gitu. Jadi saat dewasa ini ya Sirtiman udah bisa mikir yang lebih dewasa lagi, yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi di sini Sirtiman belajar kok orang tuanya kok ngasih ibaratnya ngasih konten yang levelnya tuh di atas. Jadi semacam kayak sekolah ngasih kurikulumnya yang susah, ibaratnya seperti itu ya. Ternyata ya ada manfaatnya juga itu. Jadi saat Sirtiman mungkin kelas 4, kelas 3, kelas 4 itu membaca majalah Hai, jadi kenal kenal apa sih, Lupus, kenal band-band dari luar, kenal ya pokoknya kegiatan-kegiatan remaja yang produktif, yang apa, menampilkan bakat semua. Jadi si teman ya merasa wah jadi apa ya, mungkin lebih unggul ya dibanding anak yang lain tuh. Jadi tambah pede gitu loh. Saat anak lain mungkin ya cuma main di luar lari-larian, si teman udah istilahnya mengenal mengenal dunia remaja gitu. Meskipun saat itu Sirtiman sadar belum remaja, itu masih anak-anak. Cuma ya dinikmatin aja lah, orang dikasih majalahnya gratis. Biasanya kan kalau ngeliat harga, oh kalau beli di Gramedia mahal gitu. Tapi itu orang tua Sirtiman ya berusaha ya memberikan nggak duit ya, karena untuk duit ini emang keluarganya Sirtiman apa orang tuanya nih orang miskin semua, babu semua gitu. Nah jadilah seperti itu. Dan ya sampai SMP ya, ya Sirtiman udah melakukan hal-hal yang apa sih boleh dibilang ya, kalau anak-anak lain tuh ya, mungkin belum kepikiran gitu. Cuma Sirtiman udah kepikiran, kayak SMP udah buka usaha rental PS, udah jualan, punya toko ikan lohan, ikan hias ya, nggak cuma lohan aja sih, ada ikan macam-macam, ada ikan air tawar yang lain gitu. Dan ya ini beruntung gitu, itu emang ya karena dulu filosofi dari bapak ya, pengennya anaknya ini ya bisa istilahnya survive di masa depan gitu, punya skill, punya keterampilan, bisa membaca sikon ya tentang dunia, tentang keadaan sekitarnya dan lain-lain. Nah inilah yang pertama ya, yang jelas Sirman merasa ya karena dulu dilangganin susu, kedua dilangganin majalah, ini benar-benar ya, ini yang kalau misalnya kalian punya anak patut dicontoh gitu, berikan suplemen untuk fisiknya juga untuk otaknya atau untuk pikirannya gitu loh. Jadi ini yang patut dicontoh gitu. Sedangkan untuk yang ibu ini ceritanya beda. Dia karena dulu ya mungkin dari kampung dibesarkan sama saudara ya, ditipin saudara. Pas ke sini ini dia merasa kayak ibu ini jadi babu ini emang ya mungkin udah rezekinya ya ketemu bapak itu dan menikah dan lahir Sirtiman tuh. Cuma dia ini kayak apa ya, dia ini emang orangnya ya cerdas ya, gen pinter gitu. Dia kayak merasa berontak aja, hidup hidup di zona miskin gitu. Dia merasa berontak. Dan di sini Sirtiman ngerasain kalau dia tuh pengen istilahnya orang yang apa sih, pengen mencapai tujuan gitu, pengen pindah zona atau mencapai tujuan yang lebih baik gitu, pengen punya duit banyak, pokoknya dia nggak mau hidup miskin gitu. Ini sebenarnya ilmu yang filosofi yang patut dicontoh gitu loh, meskipun istilahnya dia bentrok dengan bapaknya Sirtiman, tapi ada benefitnya juga gitu. Benefitnya adalah
Ya dia benar-benar berusaha mengejar apa yang dia inginkan tuh. Dia pengen duit, dia kejar. Pokoknya gimana caranya dia dapat duit gede, dia kejar. Sampai ya, sampai tiba misalnya 10 tahun atau 15 tahun yang datang ya, dia tuh punya istilahnya restoran atau rumah makannya. Dan ya mungkin orangnya emang suka suka menolong gitu, suka menolong sesama, suka menolong terutama di saudara ya. Sebenarnya nggak saudara aja sih, ada pokoknya nolong siapa yang nganggur kerja di restoran ibunya Sirtiman gitu. Nah di sini Sirtiman ngelihat satu satu hal yang baik ya, satu kebaikan gitu. Dia istilahnya ya pertama emang apa gaspol terus ya sama tujuannya, tapi setelah dia istilahnya berhasil ya menjadi pengusaha buka restoran, dia nggak lupa gitu loh, dia nggak lupa sama istilahnya keluarganya juga, mungkin dari keluarga yang ya istilahnya sama-sama miskin gitu ya. Dia ngambil pokoknya saudaranya Sirtiman banyak dipekerjakan di sana, sampai teman SMP-nya Sirtiman juga ditarik ya, sampai ada kakak adik teman SMP-nya juga ditarik semua. Segala yang membutuhkan lowongan siapapun, nggak cuma saudara aja, sampai temannya saudara temannya Sirtiman juga ditarik semua ke situ. Sampai sekarang pun masih ada hubungan ya sama temannya Sirtiman, ya saudara-saudaranya gitu. Sampai mungkin dulu kayak orang tuanya temannya Sirtiman juga ya sampai ya inilah gitu, udah kayak nganggap Sirtiman ini ya ya berjasa lah gitu, karena banyak anak-anaknya yang dibantuin kerja itu, dan mungkin mendapatkan jodoh di tempat kerjanya ya, kenal sama ya sesama inilah saudaranya Sirtiman yang lain mungkin atau temennya gitu. Nah di sini jadi satu filosofi yang sebenarnya kalau kalau Sirtiman ngelihat ini, Sirtiman ini ngambilnya dari yang baik aja ya. Meskipun mereka orang tua yang namanya manusia tidak sempurna gitu. Ya meskipun ada usia Sirtiman 7 tahun mereka istilahnya cerai atau pisah. Tapi ada hal baik ya yang bisa Sirtiman dapetin. Ini benar-benar filosofi yang berharga gitu. Makanya di sini ya gimana caranya agar kalian ini ya bisa ya memberikan sesuatu ya untuk anaknya, atau ya pokoknya bekal ya, boleh dibilang bekal untuk masa depannya. Jadi nggak cuma anak dikasih jajan gitu doang ya, tapi bener-bener ya diurus semuanya ya. Masalah mungkin kalau cuma makan atau sekolah itu hal yang biasa gitu loh, makan dan sekolah ya. Cuma dikasih istilahnya suplemen ya, kayak tadi kayak bapaknya Sirman suplemen suplemen fisik ya, suplemen fisik ya, apa vitamin tambahan kayak susu dan lain-lain, juga ditambah suplemen untuk pendidikan ya, atau pemikiran daya pikirnya otaknya gitu, kayak langganan majalah atau ya pokoknya hal yang sesuai ya, yang menghibur lah. Jangan cuma dibeliin buku aja tapi dikasih majalah ya, karena majalah juga merangsang agar ya kan ada gambar, ada warna, ada hal lucu dan lain-lain. Kalau buku kan terlalu serius ya, apa sih poin-poinnya terlalu serius. Dan ini juga pastikan si anak ini tahu ya, ada saatnya untuk eh, ngelihat yang warna-warni, ada saatnya untuk serius ya. Karena serius ini ya saya tetap berguna ya, tetap berguna. Ini adalah ilmu gitu. Dan juga untuk actionnya nih, Sirtiman mencontoh ibunya Sirtiman gitu. Dia pengen keluar dari zona miskin, mencapai tujuannya. Tujuannya itu ya bisa istilahnya bisa hidupnya sukses dan berbagi sama sesama. Intinya tuh seperti itu. Berbagi sama-sama, berbagi sama orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita bareng-bareng ke jalan. Ini bayangkan aja ya, kalau kalau kita bisa melakukan hal kayak seperti itu, kita pindah zona dari miskin pengen sukses. Giliran kita sukses, kita ajak yang lain untuk sama-sama sukses bareng gitu. Sama-sama merasakan ya.
apa yang kita punya usaha apa, rasakan lah, ajak kerja, ajak bisnis, ajak yang lain, biar mereka kita semua pada sukses bareng. Semakin prinsip sapu lidi ya, semakin ya semakin bergabung ya, bergerombol ini ya semakin semakin kuat gitu. Jadi kalau ada keluarga-keluarga ya diharapkan ya saling, ya mungkin mau ngadain apalah acara kumpul keluarga, arisan atau gimana. Cuma kembali ya menampilkan hal yang baiknya. Kadang kalau arisan tuh jangan jadi ajang pansos pamer harta. Itu kebanyakan sih sekarang seperti itu, arisan untuk berbuat sesuatu ya yang baik ya, entah itu mungkin mungkin ya bisnis ya, mungkin membuat bisnis, dan ya kita bisa sukses dari situ gitu. Semuanya ya, membangun keluarganya untuk jadi lebih baik. Keluarga ini kalau bisa ya kayak keluarga dari etnis Cina atau dari suku Batak gitu ya, kuat, suku Padang ini kuat keluarga ini. Jadi kalau ada satu yang misalnya butuh, ya mungkin yang butuh apa sih, keuangan finansialnya bermasalah, yang lain bisa mengcover sampai dia stabil juga seperti itu. Nah disinilah Sirtiman merasa bangga ya. Kalian juga harus bisa mencerna sendiri filosofi orang tua kalian apa gitu. Soalnya ya ambil yang positif aja ya. Kayak Sirtiman sebenarnya ya, ya dulu ya sempat merasa kecewa ya, istilahnya masih SD kok mereka udah pisah orang tuanya. Cuma ya sekarang mulai menyadari kalau masing-masing ini ada pisah nih, ada alasan tertentu gitu loh. Kayak ibunya si teman ya udah menunjukkan lah berbuat yang pindah zona, dan setelah mencapai sukses dia juga berbagi. Itu ya hal yang membanggakan lah gitu. Salut ya juga orang tua si teman, bapaknya ya, dia memberikan ya benar-benar masa depan yang lebih baik ya. Salut. Jadi satu ya pokoknya filosofi yang berguna buat Sirtiman gitu. Kalau kalian ya harus mencerna ya, apa dulu orang tuanya itu ngapain buat kalian, apa yang udah mereka lakukan, dan kalian ya, ambil bagusnya aja gitu. Kalau misalnya jangan cuma apa sih, ibu gue marah-marahin gue doang, itu artinya peduli itu. Jadi kalau ngeliat orang tuanya kadang ibunya aktif, bapaknya tuh males, males itu bukan berarti nggak berguna buat kita. Males itu istilahnya membuat kita nih harus kontrol diri, harus sabar gitu. Jadi kita juga harus lihat cara pandang ya. Orang males ini kadang membuat kita ini harus kontrol diri, harus sabar gitu. Kadang kalau terlalu over, nah ini juga bisa nabrak nubruk ya. Nabrak ngegas mulu jadinya nabrak gitu. Makanya ternyata tuh orang tua tuh kita bisa meramu sendiri ya, racikan filosofi mereka untuk kita gitu, untuk yang terbaik ya buat kita. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Bisa diambil istilahnya benang merah atau yang terbaik buat kalian ya dari tonton video ini. Juga kalian mulai mempelajari ya filosofi orang tua masing-masing untuk jati diri kesuksesan kalian. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.